Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tastawrib wuqu'al akdari. Janganlah kamu merasa aneh atau merasa heran wuqu'al akdari pada terjadinya kekeruhan atau kesulitan-kesulitan madum fi hadhihi dar, selama kamu berada di dunia ini. Fa innaha, karena sesungguhnya dunia ma abrazat, tidaklah menampakkan illa ma, kecuali sesuatu huwa mustahaqqu wasfiha, adalah yang layak mensifatinya. Jadi dunia wajibu na'tiya, dan wajib mensifatinya. Jadi dunia tidak menampakkan kecuali sesuai karakternya, sifatnya. Misalnya terjadi bencana, ya memang sifatnya. Terjadi kematian, ya sifatnya. Wasfun dan na'tu itu sama ya. Itu kan ada mustahaq wasfiyah wa wajibu na'tiha, sama. Tapi yang dimaksud biasanya kalau mustahaq wasfiyah itu berkaitan dengan sesuatu yang sering terjadi. Misalnya sehat, mati, sakit. Wajibun na'tiya biasanya terjadi kepada hal-hal yang jarang terjadi. Misalnya gempa, musibah ya. Ini kan tidak setiap hari itu. Jadi intinya kamu jangan merasa heran, jangan merasa aneh atas kejadian-kejadian atau kesulitan yang ada di dunia selama kamu berada di dunia, karena hal itu sudah karakternya begitu ya. Ayat artinya la ta'udda, janganlah kamu menganggap wuqu'al aqdari, akan terjadinya kesulitan-kesulitan. Jangan menganggap amran gariban sebagai perkara yang asing, mengherankan. Muddata kaunika fi hadhihi dari dunyawiyati, selama keberadaanmu masih ada di dunia ini. Fa innaha ma abrazat ay abharat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha, karena dunia tidaklah akan menampakkan dunia itu illa ma huwa mustahaqqu wasfiha, kecuali ia ya, layak mensifatinya atau layak disifatinya. Ay wasfuhal mustahaqqul, artinya mensifati dunia dengan penuh ya kekeliruan ya, kesulitan itu adalah layak bagi dunia ya. Wa wajibun atiya, dan wajib mensifatinya. Ay na'tuhal wajib, artinya mensifatinya wajib. Ay lazimu laha, artinya lazim, wajib laha bagi dunia. Famin daruriyatiha wujudil makarihi fiha mal inhimaki 'alaiha, termasuk diantara ya, sesuatu yang mesti terjadi di dunia adalah adanya wujudul makarih, adanya sesuatu yang kamu benci fiha, dalam dunia, ma'al inhimaki 'alaiha, padahal engkau bersungguh-sungguh atas dunia. Ya kan tidak linear. Ingin terbebas dari sesuatu yang ingin dibenci, kamu tetap ada di dunia. Kama qala ba'du wasifiha, sebagaimana berkata sebagian orang yang mensifati dunia. Tubi'at, dibuat dunia itu ala kadarin, di atas kesulitan-kesulitan atau kekeruhan-kekeruhan. Wa anta turidiha, sedangkan engkau menginginkan dunia. Safwan minal agda'i wal agdar, engkau menginginkan dunia terbebas, engkau seraya terbebas engkau daripada ya, kekotoran dunia atau kesulitan dunia. Padahal dunia memang penuh kesulitan, penuh kekeruhan. Kamu ingin terbebas dari itu namanya tidak linear. Wa mukalliful ayyami didda tibaiha, adapun orang yang memaksakan hari-harinya, artinya berusaha didda tibaiha, tidak sesuai dengan karakternya. Tibaiha tidak sesuai dengan karakternya.
sedangkan kamu mencari sesuatu yang berlawanan dengan karakternya. Misalnya kamu ingin bebas dari kesulitan, kesukaran, itu namanya kamu menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan karakternya. Mutatallibun fil ma'i jadwatanar, maka ia mencari bara api di dalam air. Seakan-akan ia mencari bara api dalam air, dia tidak bakal ketemu. Wa min kalami Ja'far as-Shadiq man talaba ma lam yukhlaq, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak dibuat, artinya tidak dibuat dengan karakternya, at'aba nafsahu wa lam yurzaq, maka ia memaksakan dirinya atau memayahkan dirinya dan ia tidak akan diberi. Qila lahu wa madzaka, dikatakan atau ditanya kepada Imam Ja'far, wa madzaka, apa itu wahai Imam Ja'far? Qala, menjawab Imam Ja'far, ar-rahatu fi dunya, adalah merasa nyaman, merasa senang, merasa tentram berada di dunia. Wa akhadha ba'dhum hadzal makna, dan sebagian yang lain menjadikan seperti makna ini atau membuat seperti makna ini, yang membuat syair seperti makna ini. Tatlubur rahata fi daril ana khaba man yatlubu shay'an la yakun. Engkau mencari ketenangan di dunia yang penuh kesengsaraan. Khaba man yatlubu shay'an la yakun. Tidaklah akan sukses orang yang mencari sesuatu yang tidak ada. Qala Safiyul Al-Hilli, berkata siapa Imam Safi Al-Hilli. Ya, ini. Qala, berkata Al-Andulu, siapa orang yang suka mengkritik atau mencelah. Lam i'tazalta 'anil wara, engkau tidak mengasingkan daripada makhluk, daripada manusia. Wa aqamta nafsaka fil maqamil auhan, dan engkau posisikan dirimu dalam posisi yang remeh, yang lemah. Nadaitu taliba rahatin fa'jabani, saya memanggil orang yang mencari ketenangan, lalu ia menjawabku. At'abtaha bitilabi ma lam yumkin, engkau memayahkan pada dunia atau sesuatu yang kamu cari ketenangan di dunia, bitilabi ma lam yumkin, dengan mencari sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Kamu, atau bisa juga ini dibuat istifham ya sama saja ya, tergantung pengarangnya ini maksudnya apa. Tapi ini ada dua kemungkinan. Abtaha, ya, memayahkan dirinya pada dunia dengan mencari sesuatu yang tidak mungkin, atau bentuk pertanyaan. Ata'ibtaha, tapi yang lebih bagus ya bentuk isim apa fi'il madhi ya, jangan bentuk istifham seperti yang saya tadi baca. Wa qala ahadun, kata sebagian yang lain, ulama yang lain, wa man rama fid dunya hayatan salimatan minal hammi wal aqdari rama muhalan, barang siapa yang menginginkan dunia ya dengan kehidupan yang selamat dari kesusahan dan kesulitan, rama muhalan, dia menginginkan hal yang muhal. Karena sifat dunia itu bukan terbebas dari kesulitan ya. Fayam bagil muridi ayyutina nafsa walal mihan, maka selayaknya lah bagi murid untuk menempatkan dirinya pada cobaan-cobaan, artinya bisa menguasai cobaan-cobaan yang datang. Mihan itu cobaan. Kalau minahun ya anugerah, kebalikannya ya. Fa innahu, karena sungguhnya murid la yataharraku min qalbihi inda nuzuliha bihi ma sakana. Karena seorang murid tidak akanlah tergerak dari hatinya ketika adanya mihan ya, cobaan-cobaan itu, selama ia tenang. Ala haddi maqilah, sesuai yang ulama atau sesuai sesuatu yang dikatakan. Yumathilu dzul lubbi fi lubbi sadaidahu qabla an tanzila, mengambil pelajaran orang yang mempunyai otak, mempunyai pikiran, mempunyai hati lah intinya ya. Fi lubbihi, dalam hatinya atau dalam pikirannya, mengambil pelajaran sadaidahu, akan kesulitan-kesulitannya, qabla an tansila, sebelum kesulitan itu turun. Itu orang yang berakal, orang yang
punya hati selalu mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Fa in nazalat bautatan lam yura lima kana fi nafsihi mathala atau mathala sama saja. Jika seandainya turun secara mendadak, secara tiba-tiba yang tidak bisa dikendalikan, ya. Lima kana fi nafsihi mathala, maka dalam dirinya itu adalah mengambil pelajaran, mengambil contoh, ya, bagi sesuatu yang telah ada dalam dirinya sebagai contoh pelajaran. Ra'al amra yufdi ila akhiri fasajjara akhirahu awwala. Ia melihat perkara selalu jadi memimpin sampai akhir. Ya. Melihat suatu perkara selalu berada atau tidak terpengaruh, bahkan memimpin sampai akhir selesai. Fasayyara akhirahu awwala, maka menjadikan akhirnya sebagai yang pertama atau sebagai yang awal. Ya maksudnya jadi muda, yaitu ya. Wadul jahli ya'manu ayyamahu wa yansa masayaman qad khala. Adapun orang yang tidak mempunyai kecerdasan atau orang bodoh, ya'manu ayyamahu, merasa aman pada hari-harinya, akan hari-harinya merasa aman, merasa terbebas. Wa yansa masayaman qad khala, dan ia melupakan ya kesengsaraan orang yang telah lewat. Artinya tidak mengambil pelajaran. Wayan sama suariaman, atau melupakan ya kebinasaan orang yang telah lalu. Fa in dahamat fusurufuz zaman, apabila terjadi padanya atau ya dahama itu menyergap, artinya ya datang kepadanya pergantian zaman, ya surufuz zaman, pergantian zaman, bi ba'di masaibihi a'wala, dengan sebagian musibah yang terjadi padanya, ahwala, ia akan meratap, bersedih. Walau qaddamal hazma fi nafsi la'allamahu sabra indal bala, seandainya ia mengedepankan keteguhan hati, tekad fi nafsi, dalam dirinya, la'allamahu sabra indal bala, maka akan mengajarkan padanya kesabaran ketika adanya musibah. Ya kira-kira begitu syairnya. Ya, sarah ini ya, penyarah kitab Al-Hikam ini bernama Abdul Majid As-Sarnubi. Lebih banyak mengambil syair-syair ataupun qasidah-qasidah ya beliau. Kita lanjut hikmah yang ke-25, minal hikamil ata'iyah, karangan Ibnu Athaillah Sakandari. Ma tawaqqafa matlabun an tatalibuhu bi rabbik. Tidaklah menjadi sulit ya, matlabun, cita-cita atau keinginan, anta talibuhu bi rabbika, sedangkan engkau memintanya bi rabbika, dengan perantaraan Allah atau dengan Allah. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik, dan tidaklah menjadi mudah matlabun, permintaan atau keinginan, anta talibu binafsik, sedangkan engkau memintanya dengan dirimu sendiri, artinya mengandalkan dirimu sendiri, tidak mengandalkan Allah. Artinya mata asyarat, tidaklah menjadi sulit, matlabun, cita-cita, keinginan, min matalibid dunya, dari keinginan dunia, wal akhirati, dan akhirat, anta talibuhu bi rabbik, yang mana engkau memintanya dengan Allah, dengan perantaraan Allah. Artinya bil i'timadi alaihi, artinya berpegang teguh kepada Allah, wa tawassuli ilaihi, dan bertawassul kepadanya, minta perantaraan dengan Allah. Famata anzalta hawaijaka bihi, dan kapan saja engkau berhasil hajat-hajatmu. Anzalta itu turun, artinya ya berhasil hajat-hajatmu, bihi, sebab Allah, dengan perantaraan Allah. Faqad tamassakta bi aqwa sababin, maka engkau sungguh telah berpegang teguh pada sebab yang paling kuat. Wa fuzta bi qada'iha min afdalihi bi ghairi ta'abin, dan engkau telah memperoleh atau berhasil dengan menunaikan hajat-hajatnya, min afdalihi, daripada kemurahan Allah, bi ghairi ta'abin, tanpa susah payah, tanpa kepayahan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang akan mencukupinya. Wa makna qaulihi, adapun makna qaulihi, perkataannya Imam Ibnu Athaillah Sekandari, wala tayassarat, dan tidak menjadi mudah. Matlabun, keinginan, anta talibu binafsik, yang mana engkau memintanya atau mencarinya dengan dirimu sendiri. Annaka lawi i'tamatta, seandainya kamu berpegang teguh, lawi i'tamatta, andai kamu berpegang teguh, ayyuhal murid, wahai murid, ala haulika wa quwatika, atas upaya dan kekuatanmu, ta'assarat alaikal matalib, maka menjadi sulitlah alaika kepadamu al-matalib, keinginan-keinginan atau sesuatu yang kamu minta akan menjadi sulit. Kenapa? Karena kamu mengandalkan upaya dan kekuatanmu, tidak mengandalkan Allah. Walam tatahassal ala buyatik, dan tidak akan berhasil atas cita-citamu, ya. Makanya Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atau kadang-kadang dinisbatkan kepada Imam Binnun al-Misri, ya. Beliau itu ditanya, bima arafta rabbaka, dengan apa kamu mengenal Allah? Binnun al-Misri menjawab, atau kadang-kadang dinisbatkan kepada Abu Bakar, ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjawab, araftu rabbi bi rabbi, saya mengenal Allah dengan Allah. Laula rabbi ma araftu rabbi, walaula rabbi ma araftu rabbi, seandainya tidak karena Allah, maka aku tidak akan mengenal Allah. Nah, itu. Kita lanjut hikmah yang ke-26. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat, adalah termasuk di antara tanda-tanda kesuksesan fin nihayat, di dalam perjalanan akhirnya, perjalanan akhir seorang salik, ya. Ar-ruju'u ila Allah fil bidayat, kembali kepada Allah fil bidayat, dalam perjalanan, permulaan perjalanan. Ayat artinya minal alamatid dallati ala nujhi bidhammin nuni, termasuk di antara tanda yang menunjukkan kesuksesan seorang murid, bidhammin nuni, dengan dhammanya nun, aiz-zafari, artinya keberhasilan lil muridi, bagi murid, bimaksudihi, maksudnya, fi nihayatihi, dalam puncak perjalanannya. Keberhasilan puncak perjalanan itu tidak lain adalah meningkatnya kemarifatan kepada Allah, atau usul kepada Allah. Tandanya apa? Ar-ruju' ila Allah ta'ala, adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bitawakkuli alaihi, dengan memasrahkan diri kepada Allah, wal isti'anati bihi, minta pertolongan dalam pada Allah, atau minta pertolongan sebab perantaraan Allah, fi bidayatihi, dalam permulaannya. Ya, berarti tanda seorang itu sukses di akhir perjalanannya masih tetap berpegang teguh pada awal perjalanannya, yaitu awal perjalanannya dengan apa? Kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Faman sahhaha bidayatuhu birruju'i ilallahi, barang siapa yang benar permulaannya, artinya permulaan perjalanannya kepada Allah, birruju'i ilallahi, dengan kembali kepada Allah, wa tawakkuli fi jami'i umurihi alaihi, dan memasrahkan dalam segala perkara-perkaranya kepada Allah, najah, maka sukses orang itu fi nihayatihi, dalam akhir perjalanannya. Murid atau orang, allati ya hal wusulihi ila matlubihi, yang mana puncak itu adalah keadaan usulnya, ila matlubi, kepada yang diinginkan atau dicita-citakan. Wa fasa bima yuqarribuhu ladaihi, dan beruntunglah ia bima yuqarribuhu ladaihi, sebab apa yang ia dekatkan kepada Allah,
Wa amma man yum wa amma man lam yusahhih bidayatuhu bima dzukir. Adapun orang yang tidak benar permulaannya, artinya permulaan perjalanannya bima dzukira, dengan apa-apa yang telah disebutkan. Artinya yang telah disebutkan itu yaitu rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Orang yang tidak benar permulaan perjalanannya inqata'a 'anil wusul, maka terputus dari usul kepada Allah. Artinya tidak akan usul. Walam yablugh fi nihayati amrihil ma'munah, dan dia tidak akan sampai pada akhir perjalanannya, perjalanannya al-ma'mulah, yang diinginkan atau diharapkan. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian ulama ahli ma'rifat, man dhanna annahu yasilu ila Allah bi ghairillah kuti'a bi. Barang siapa yang menyangka ia akan sampai kepada Allah tanpa Allah, kuti'a bihi, maka ia terputus dengan Allah. Hubungannya terputus dengan Allah. Wa man ista'ana ala ibadatillahi bi nafsi wakkala ila nafsi. Barang siapa yang minta pertolongan untuk beribadah kepada Allah binafsihi, dengan dirinya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, artinya ya. Wakkala ila nafsi, maka Allah akan memasrahkan Allah ila nafsi, kepada dirinya itu. Maka tidak memperoleh pertolongan atau isyraf, pencerahan dari Allah, karena Allah sudah memasrahkan terhadap dirinya. Man asrokat, nah ini ada hubungannya dengan hikmah yang kedua. Man asrokat bidayatuhu asrokat nihayatuhu. Barang siapa yang tercerahkan bidayatuhu, permulaan perjalanannya, man asrokat nihayatuhu, maka tercerahkan nihayatuhu, apa puncak perjalanannya, man artinya man ammara, barang siapa memakmurkan, man auqatahu, akan waktu-waktunya, man atau auqatihi maksud saya. Man ammara, barang siapa memakmurkan, mengatur auqatihi, apa waktu-waktunya, min hali suluki, pada keadaan suluknya, man perjalanannya, man bi anwa'it taati, dengan macam-macam ketaatan, wa mulazamatil aurati, dan menetapi wirid-wirid yang telah diberikan oleh gurunya, atau wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah. Asrokat, maka tersinari nihayatuhu, akhirnya, atau tercerahkan nihayatuhu, akhir dari perjalanannya, man biifadatil anwari wal ma'arif, dengan aliran cahaya-cahaya dan kemakrifatan kepada Allah, hatta yalfaru, sehingga memperoleh yaman bin muradi, dengan yang dituju. Wa amma man kana qalilul ijtihad, adapun orang kana yang ada, siapa man qalilal ijtihadi maksud saya, wa amma man kana, dan adapun orang kana yang ada, man qalilal ijtihadi, adalah sedikit berijtihad, fil bidayati, di dalam perjalanan, permulaan perjalanannya, fa innahu la yanalu mazidal israqi fil nihayah, maka ia tidak akan memperoleh tambahan pencerahan oleh Allah fil nihayati, dalam akhir perjalanannya. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi sahadatid dawahir. Tidaklah dibuat atau diletakkan, mastudi'a, sesuatu yang diletakkan, bukan tidak, ini bukan manafiyah, mausul. Mastudi'a, sesuatu yang diletakkan atau ditempatkan, fi ghaibis sarairi, di gaibnya batin, artinya gaibnya batinnya tidak kelihatan. Sesuatu yang baik yang ditaruh di dalam batin, dhahara, maka muncul, pasti muncul. Ma itu sesuatu yang baik itu, atau sesuatu itu akan muncul, baik yang baik ataupun yang buruk. Saya ulang, mastudi'a, sesuatu yang diletakkan, fi ghaibis sarair, di hati, di ghaibnya batin, dia dalam hati, dalam batin, dhahara, maka pasti muncul sesuatu itu. Sesuatu itu bisa terdiri dari yang jelek dan yang buruk dan yang jelek.
fi syahadatid dawahir, akan muncul dalam persaksian yang zahir atau kesaksian sesuatu yang bisa dilihat yang ada di zahir atau anggota tubuh. Hadhihi alamatun yu'rafu biha halul muridis saliki. Adapun tanda-tanda ini yu'rafu bisa dikenal biha dengan alamat itu halul muridis saliki, keadaan seorang murid yang melakukan perjalanan. Jadi dengan tanda-tanda ini bisa diketahui, bisa dikenal akhlak seorang murid, keadaan seorang murid, atau keadaannya sudah baik atau tidak. Fa innad dhahira unwanul batin, karena yang zahir itu adalah tanda yang batin. Misalnya sifat zahirnya suka mencela orang, maka hatinya berarti dia batinnya berarti rusak atau kotor ya. Faman tabat sariratu humidat sayratuhu, barang siapa yang bagus dalam hatinya ya, batinnya bagus, maka dipuji dalam perangainya, perjalanannya atau akhlaknya. Mahmadakun indamri'in min khaliqatin, mahma, ketika engkau berada indamri'in, di sisi orang, di sisi seseorang, min khaliqatin, daripada akhlak, wa in khalaha takhfa, sekalipun ya, orang itu menyembunyikannya, takhfa ya, seraya menyamarkan engkau alan nasi, pada manusia, tuh lam, ia akan diketahui. Jadi intinya kapanpun kamu atau dimanapun kamu, bagaimanapun juga keberadaan, daripada akhlak akan diketahui manusia meskipun kamu menyembunyikannya ya. Wa qala akhar, berkata sebagian yang lain, dalailul hubbi la takhfa 'ala ahadin, ya, bukti-bukti cinta tidaklah akan samar, bukti cinta itu pada manusia, pada seseorang pun tidak akan samar, akan kelihatan, akan ada tanda-tandanya. Kahamilil miski la yakhfa idza abiqa, seperti orang yang membawa minyak misik, ia tidak akan samar, tidak akan samar. Idza abiqa, apabila melekat. Minyak kalau sudah melekat ke baju atau ke badan, ada tanda-tanda harum ya. Itulah maksudnya. Fama fil qalbi, adapun sesuatu fil qalbi yang ada di dalam hati, min mahmudin, baik sesuatu itu terpuji, atau madmumin, atau sesuatu itu tercela, yalharu, maka ia akan tampak alal jawarih, pada anggota badan. Lima fil hadisi, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, lau khasa'a qalbu hadza la khasa'at jawarihuhu, seandainya hati ini khusyuk takut kepada Allah, la khasa'at jawarihuhu, maka niscaya anggota badannya juga takut, dohirnya juga takut kepada Allah. Faman idda'a biqalbihi ma'rifatallahi, barang siapa yang mengaku dengan hatinya bermakrifat kepada Allah Ta'ala, wa mahabbatahu, dan mengaku cinta kepada Allah, walam tadhar ala zahirihi samaratu dzalika, dan tidak tampak ala zahirihi, pada zahirnya, samaratu dzalika, buahnya cinta, buahnya pengakuan atau buahnya makrifat tidak tampak pada zahirnya. Binallah haji, misalnya dari ya, keteguhan atau ketetapan, lazim, konsisten, bidikri, berzikir kepada Allah, wal musara'ati ila tibai amrihi, dan bersegera untuk melaksanakan perintah Allah, wal firari anil qawaiti saugilati anhu, wal firar, dan lari minal qawati, dari penghalang yang menyibukkan dirinya dengan Allah, wal ittirabi anil wasaitil mubtiadi anhu, dan ya, terperangkap pada sesuatu yang menjauhkan, perantaraan yang menjauhkan dirinya dengan Allah.
Orang yang mengaku makrifat, mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak tampak dalam zahirnya buah kecintaan itu, buah kemakrifatan itu. Misalnya tidak ada, tidak konsisten dalam berzikir, tidak bersegera dalam melaksanakan perintah Allah, tidak lari dari sesuatu yang menyibukkan dirinya dengan Allah. Fahuwa kadzdzab, maka orang itu adalah pembohong. Fi da'wahu, dalam akuannya. Maka pengakuannya itu bohong, dusta. Muttakhidu ilahin hawahu, ia mengambil Tuhan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Satlana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi wallahu a'lam